Di balik aroma harum kuah bakso yang mengepul di pinggir jalan Cikadut, tersimpan sebuah kisah perjuangan yang tak pernah terduga. Sebuah pertarungan antara seorang ibu dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Bisakah Lasmini, dengan segala keberanian dan harapannya, melawan gelombang intimidasi yang mengancam masa depannya? Ataukah ia harus rela kehilangan segalanya yang telah diperjuangkannya? Udara pagi di Cikadut masih dingin. Embun melekat di daun-daun bambu di pinggir jalan, sementara suara burung-burung kecil berkicau lirih menyambut fajar. Aku, Lasmini, sudah sibuk menguleni adonan bakso sejak subuh. Warung kecilku memang sederhana, hanya sebuah gerobak dengan tenda plastik, tapi setiap butir bakso yang kugulai adalah harapan. Harapan untuk keluarga, untuk anak-anakku yang masih sekolah, dan untuk masa depan yang lebih baik, meski aku tahu semua itu bukan hal mudah. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan segala keperluan. Bumbu racikan turun-temurun, dari ibuku, daging segar yang kubeli dari pasar, dan tentu saja semangat yang selalu kucoba tahan agar tidak hilang, walau badai kehidupan kerap menerpa. Hidup sebagai pedagang kaki lima di Cikadut memang keras, tapi aku bangga bisa mandiri, meski hanya dengan berjualan bakso. Hari-hari di sini sederhana dan penuh warna. Para ibu lain, yang juga pedagang seperti aku, sudah mulai membuka lapak mereka. Suara klakson kendaraan, teriakan penjual sayur, dan tawa anak-anak yang bermain di sekitar jalan kecil itu menjadi musik pengiring kami. Warga Cikadut bukanlah seorang kawan, tetapi kami saling mengenal, seperti keluarga besar yang selalu saling menjaga. Sore itu, setelah menata dagangan, aku duduk di bangku kecil di depan gerobakku. Sambil memandangi keramaian yang perlahan mengalir di jalan, pikiranku melayang pada anak-anak yang menunggu aku pulang membawa makan malam. Senyum mereka adalah bahan bakar terkuat yang membuat aku tetap bertahan. Tapi, belakangan ini ada sesuatu yang membuat udara di Cikadut terasa berbeda. Ada bisik-bisik yang kudengar dari tetangga, suara-suara yang mengusik ketenangan. Mereka bilang ada kelompok baru yang mulai sering mondar-mandir di sekitar pasar kami. Mereka bukan sekadar pengunjung biasa, tapi sekelompok orang yang katanya bagian dari ormas Grip. "Las, hati-hati ya," kata Sari, tetanggaku, suatu sore ketika aku sedang menyusun mangkuk bakso. "Mereka itu galak, suka ngusir-ngusir pedagang kecil seperti kita. Katanya mereka mau bersihkan area ini." Aku mengernyit. "Bersihkan? Maksudnya, gimana, Sar?" Sari menghela napas panjang. "Entahlah, yang jelas mereka nggak mau kita di sini lagi. Katanya, tempat ini mau mereka kelola sendiri. Aku takut nanti kita semua kehilangan tempat jualan." Mendengar itu, hatiku serasa diremas. Tempat ini, Cikadut, bukan hanya ladang rejeki kami, tapi juga rumah kedua. Kami bukan sekadar berdagang, kami membangun kehidupan, mengikat tali persaudaraan. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha mengusir rasa takut dengan pikiran positif. Kita pasti bisa hadapi ini, Sari. Kalau kita bersatu, mereka nggak akan bisa mengusir kita seenaknya. Namun, malam itu pikiranku tetap tak tenang. Di balik dinding rumah, aku mendengar suara langkah kaki berat dan bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Seolah ancaman itu bukan sekadar cerita tetangga, tapi nyata mengintai. Keesokan harinya, saat aku membuka gerobak, sebuah sepeda motor berputar lambat di depan pasar. Dari atas motor turun beberapa pria berseragam, dengan tatapan tajam dan wajah dingin. Mereka adalah anggota Grip yang kuceritakan tadi. Salah seorang dari mereka melangkah ke arahku dengan nada suara yang tidak bersahabat. "Kami sudah dapat laporan kalau lapakmu ini ilegal. Harus segera pindah," ucap pria itu tanpa basa-basi. Jantungku berdegup kencang. Aku menatapnya dengan hati yang remuk. "Ini bukan soal izin, Pak. Kami di sini sudah lama, mencari nafkah. Pindah?" Kemana kami harus pergi? Tapi pria itu tak peduli. Perintah atasan kami jelas. Kalau tidak mau pindah, kami akan paksa. Perasaan takut dan marah bergejolak bersamaan di dadaku. Aku tahu aku tidak sendiri. Para ibu lain pasti mengalami hal yang sama. Kami yang hanya ingin hidup layak, tiba-tiba dihadapkan pada ancaman besar yang tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mereka pergi, aku berdiri termenung di depan gerobakku. Cikadut yang dulu hangat dan penuh tawa kini mulai berubah. Ada ketegangan yang merayap, membuat hati kecilku kerap kali bertanya, bagaimana nasib kami setelah ini? Apa perjuangan kami akan sia-sia? Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku teringat kata-kata ibuku saat aku kecil dulu,
Las, hidup itu seperti adonan bakso. Kadang harus diulenin keras agar jadi kuat dan tidak mudah hancur. Kata-kata itu kini menjadi penyemangat. Aku harus kuat untuk diriku, untuk anak-anakku, dan untuk semua ibu yang berjuang di sini. Aku harus melawan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang membekap dada, membuat napas berat dan langkah terasa berat. Suasana di Cikadut, yang dulu hangat dan penuh canda, mulai berubah. Ada bisikan takut yang makin nyata, dan aku tahu hari-hari sulit akan segera datang. Setelah menyelesaikan sarapan sederhana bersama anak-anakku, aku bergegas ke gerobak bakso. Seperti biasa, aku menata bahan-bahan dan menyiapkan arang untuk memasak. Namun, berbeda dari biasanya, hari ini suasana pasar lebih sepi. Beberapa pedagang yang kukenal menghilang tanpa kabar, dan beberapa wajah yang biasa kukenal tampak muram dan gelisah. Las, kamu dengar belum? Mereka bilang, Grib bakal datang lagi hari ini, suara Sari. Tetanggaku membuyarkan lamunanku. Aku menatapnya dengan serius. Kapan mereka datang? Apa yang mau mereka lakukan? Sari menggeleng, matanya menunjukkan rasa takut. Aku nggak tahu pasti, tapi katanya mereka mau turun tangan lebih keras. Kalau kita nggak pergi, kita bakal diusir paksa. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aku berusaha menelan ludah, menenangkan hati yang sudah berdebar kencang. Aku harus tetap kuat, harus ada cara agar kami tidak kehilangan tempat ini. Selama beberapa jam berikutnya, kabar yang beredar semakin menegangkan. Beberapa pedagang yang sempat berani bicara mulai menutup mulut, takut menjadi sasaran. Aku sendiri mulai merasakan tatapan aneh dari beberapa orang yang kutahu bagian dari ormas itu. Tatapan yang penuh ancaman seakan berkata, kamu harus pergi. Ketika sore menjelang, bayangan ancaman berubah menjadi kenyataan. Tiba-tiba, beberapa pria berseragam ormas Grip datang mengelilingi pasar. Mereka berjalan dengan langkah berat. Suara sepatu mereka bergema di antara deretan lapak kecil yang mulai tutup satu persatu. Seorang pria berpostur besar, dengan sorot mata dingin, mendekat ke gerobakku. Suaranya datar, tanpa rasa empati. Lasmini, kamu sudah diperingatkan. Ini bukan tempatmu lagi. Kalau nggak mau pindah, kami akan paksa. Aku mengangkat kepala, menatap matanya tanpa ragu. Ini tempat kami mencari nafkah. Kami tidak punya tempat lain. Dia tertawa kecil, penuh sinis. Kalau begitu, siap-siap saja menghadapi konsekuensinya. Sejenak, aku merasa seluruh tubuh membeku. Namun, kemudian kemarahan dan keberanian membuncah di dadaku. Aku tahu aku tidak bisa diam. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk ibu-ibu lain yang bergantung pada tempat ini. Hari itu, aku mengajak beberapa ibu berkumpul di rumahku setelah pasar tutup. Kami duduk melingkar, suara-suara cemas bercampur harap. Aku membuka pembicaraan, mencoba menguatkan hati kami. Kita tidak boleh takut. Kita harus bersatu menghadapi mereka bersama-sama. Kalau kita terpecah, mereka akan menang dengan mudah. Salah satu ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi, Las, kita ini hanya ibu-ibu biasa. Apa bisa kita lawan mereka? Aku tersenyum, walau dalam hati aku juga merasakan ragu. Kita mungkin kecil, tapi kita punya keberanian dan suara. Kalau kita bersama, suara kita akan didengar. Malam itu, kami menyusun rencana kecil. Mulai dari mengumpulkan dukungan warga sekitar, membuat petisi, hingga berusaha menghubungi aparat desa dan polisi. Semua langkah kecil itu adalah harapan yang kami genggam erat. Namun, aku tahu, ini baru permulaan. Ancaman dari Grip bukan sekadar gertak sambal. Mereka punya kekuatan, mereka punya pengaruh, dan mereka tidak segan menggunakan cara kasar. Keesokan, harinya, saat aku berjualan, aku merasakan tatapan tajam dari sudut-sudut pasar. Wajah-wajah baru yang tidak kukenal, dengan sikap yang penuh intimidasi. Beberapa kali mereka berdiri di dekat gerobakku, membuat aku sulit berkonsentrasi. Ketika seorang pria dengan suara rendah menghampiriku, Lasmini, kau pikir kau bisa lawan kami? Tidak ada yang bisa mengalahkan Grip di sini. Aku membalas dengan suara tegas. Kami bukan lawan yang mudah. Kami hanya ingin hidup damai dan mencari nafkah. Dia tertawa sinis lalu pergi meninggalkanku, dengan tatapan penuh tantangan. Hari demi hari berlalu, ketegangan semakin memuncak. Tapi aku dan para ibu tetap berjuang, berusaha menjaga semangat dan keberanian. Kami mulai menyadari kalau kami menyerah bukan hanya dagangan yang hilang, tapi juga martabat kami sebagai manusia. Di balik lelah dan cemas, aku menyimpan keyakinan kuat bahwa kami akan menemukan jalan keluar. Kami akan melawan intimidasi ini,
Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan hati dan persatuan. Hari-hari di Cikadut mungkin berubah, tapi semangat kami tidak akan pernah padam. Seiring hari-hari berlalu, ketegangan di Cikadut semakin terasa. Berat. Namun, justru di saat itulah, aku dan para ibu mulai merasakan kekuatan dari kebersamaan. Setelah pertemuan kecil di rumahku kemarin, kami sepakat untuk tidak menyerah. Kami harus bertahan dan melawan intimidasi grip. Bukan hanya demi diri kami sendiri, tapi juga untuk anak-anak yang mengandalkan kami. Pagi itu, aku berjalan menyusuri jalanan pasar dengan langkah mantap. Beberapa ibu yang biasanya ragu, kini mulai membuka lapak mereka kembali dengan wajah yang lebih tegar. Kami saling menyemangati, saling bertukar cerita, dan yang terpenting, kami mulai merasakan bahwa kami tidak sendiri. Kita harus buat perjanjian bersama, kata Sari, sambil mengusap peluh di dahinya. Kalau satu dari kita disuruh pindah, yang lain harus tetap bertahan. Kita tunjukkan kalau kita bersatu. Aku mengangguk. Benar, kita tidak boleh terpecah. Kalau kita lemah, mereka akan hancurkan kita satu persatu. Semangat yang mulai membara itu membangkitkan harapan dalam hati kami yang sebelumnya sempat terbenam oleh rasa takut. Kami pun mulai mengorganisasi diri. Kami membentuk kelompok kecil yang bertugas mengawasi keadaan di pasar, menjaga agar tidak ada ancaman yang tak terduga datang tiba-tiba. Kami juga menyebarkan kabar kepada warga sekitar, agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah aku menyadari satu hal penting. Kekuatan kami bukan hanya dari jumlah, tapi dari kepercayaan. Satu sama lain, kami mulai saling membantu, saling melindungi. Ketika seorang ibu terancam, ibu lainnya segera datang memberi dukungan. Ketika ada yang sakit atau lelah, yang lain menggantikan jualannya tanpa banyak tanya. Aku ingat betapa hangatnya malam itu ketika kami berkumpul di rumah salah satu ibu, membicarakan rencana untuk mengumpulkan dukungan warga dan aparat desa. Suara-suara kecil yang dulu tenggelam dalam ketakutan, kini berubah menjadi gema harapan yang semakin nyaring. Namun, perjuangan kami tidak mudah. Tidak sedikit dari kami yang merasa tertekan dan mulai goyah. Ada ibu yang menangis diam-diam di sudut takut akan masa depan yang tidak pasti. Ada pula yang mulai bertanya-tanya, apakah semua usaha ini akan sia-sia? Aku mencoba menguatkan mereka. Kita ini ibu-ibu pejuang. Kita punya hak hidup dan bekerja. Jangan biarkan mereka mengusik hak itu dengan mudah. Kata-kata itu tidak hanya aku ucapkan, tapi aku rasakan dengan sepenuh hati. Aku ingin mereka tahu bahwa kami bukan sekadar pedagang kaki lima biasa. Kami adalah jiwa-jiwa pemberani yang tidak akan membiarkan ketidakadilan merenggut segalanya dari kami. Di tengah perjuangan ini, aku juga mulai mendekati aparat desa. Aku membawa surat-surat dan bukti-bukti bahwa kami telah berjualan di sini dengan izin dari pihak berwenang sebelumnya. Aku berharap mereka akan memberikan perlindungan atau setidaknya mendengarkan keluhan kami. Hari-hari berlalu dengan penuh dinamika. Beberapa warga mulai berdiri di samping kami, memberi dukungan moral dan bahkan ikut mengawasi pasar. Suara-suara kami mulai terdengar di berbagai sudut, membawa pengaruh yang membuat Grip tidak bisa begitu saja bertindak semena-mena. Namun, aku tahu, kami baru mulai membuka lembaran perjuangan yang sebenarnya. Masih ada banyak rintangan dan ujian yang harus kami lalui. Tetapi, selama kami bersatu dan saling menguatkan, aku percaya kami bisa melewati semuanya. Di balik awan gelap yang menggantung di atas Cikadut, sinar kecil harapan mulai menembus. Aku melihatnya dalam mata para ibu yang berani berdiri bersama. Aku merasakannya dalam hangatnya persaudaraan yang terjalin di antara kami. Kami mungkin kecil dan sederhana, tapi kami kuat, dan kami siap berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Pagi itu, udara Cikadut terasa berat. Bukan hanya karena kabut yang menggantung rendah di antara atap-atap rumah, tapi juga karena beban yang mulai kami rasakan di dada. Aku, Lasmini, melangkah pelan menuju gerobak bakso. Suara-suara pasar mulai berdengung, tapi hatiku berkecamuk antara takut dan harapan. Setelah intimidasi yang kami terima kemarin, aku tahu bukan hanya aku yang merasakan getaran ketakutan itu. Para ibu lain, yang biasanya ceria dengan canda dan tawanya, kini berjalan dengan tatapan waspada. Namun, di balik keraguan itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah semangat kecil mulai menyala, sebuah rasa bahwa kami tidak boleh menyerah. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengajak beberapa ibu berkumpul setelah hari itu usai. Kami bertemu di rumah salah satu tetangga, sebuah ruang kecil yang penuh dengan aroma rempah dan teh hangat. Aku mulai membuka pembicaraan dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Kita sudah terlalu lama diam dan takut.
Hari ini aku ingin kita mulai berdiri bersama, bukan hanya sebagai pedagang kecil, tapi sebagai satu suara yang harus didengar, kataku. Mata para ibu yang sebelumnya redup kini mulai berkilat, ada harapan dan keberanian yang perlahan tumbuh. Sari, tetanggaku, mengangguk dengan mata yang mulai basah. Las, aku setuju. Kalau kita sendiri-sendiri, kita akan mudah diusir. Tapi kalau bersama, mereka akan pikir 2 kali sebelum melangkah. Kami mulai merancang rencana kecil. Mulai dari menjaga satu sama lain ketika berjualan, hingga mengajak warga sekitar untuk mendukung kami. Kami ingin menunjukkan bahwa kami bukan ancaman, melainkan bagian dari komunitas yang hidup bersama mereka. Tak hanya itu, kami juga berusaha mendekati aparat desa dan petugas keamanan, berharap mereka bisa menjadi pelindung dan pengawas yang adil. Aku tahu, tidak semua orang akan mudah percaya pada suara kami, tapi kami harus mencoba. Hari demi hari, kami semakin solid. Ketika seorang ibu harus pergi karena urusan keluarga, yang lain menggantikan dagangannya. Saat ada yang merasa takut, yang lain memberikan semangat dengan pelukan dan kata-kata hangat. Perlahan kami belajar arti persatuan dan kekuatan yang lahir dari rasa saling percaya. Di balik perjuangan ini, ada pula kisah-kisah pribadi yang terungkap. Seperti Bu Ratna yang menceritakan bagaimana ia harus berjualan bakso demi membiayai sekolah anaknya yang sakit. Atau Bu Lina yang sejak lama menjadi tulang punggung keluarganya setelah suaminya sakit. Cerita-cerita itu menyatukan kami dalam derita yang sama, dalam harapan yang sama, namun tidak semua berjalan mulus. Masih ada rasa takut yang mengintai, kadang membuat kami terdiam dan bertanya-tanya, apakah semua ini akan berakhir baik. Tapi, aku selalu mengingatkan diri sendiri, dan mereka bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita ini ibu-ibu pejuang, bukan korban, kataku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kita punya hak untuk berdiri dan melawan. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, kami menutup pertemuan dengan doa dan janji untuk terus bersama, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Ketika aku pulang, langkahku terasa lebih ringan, meskipun ancaman grip masih menggantung. Di udara, aku tahu, bersama para ibu dan warga Cikadut, kami akan menghadapi apapun. Karena kini, kami bukan lagi sekadar individu yang terpecah, tapi satu kekuatan yang mulai menguat. Sebuah harapan yang tidak mudah padam. Beberapa hari setelah pertemuan ibu-ibu, suasana di Cikadut mulai bergeliat dengan harapan baru. Perjuangan kecil kami untuk mempertahankan lapak bakso yang awalnya hanya terdengar seperti bisik-bisik takut, kini mulai berubah menjadi suara lantang yang didengar banyak orang. Pagi itu, aku membuka gerobak dengan semangat yang berbeda. Anak-anak tetangga mulai berdatangan, tidak hanya untuk membeli bakso, tetapi juga untuk ikut mendengarkan cerita kami. Mereka membawa kabar ke kampung lain, membuat perjuangan kami menjadi buah bibir yang membangkitkan simpati. Tak lama, seorang pemuda dari warga sekitar menghampiriku. Namanya Andi, dia sukarelawan yang aktif di komunitas. Dengan wajah penuh semangat, dia berkata, "Bulas, kami ingin membantu. Kami sudah mulai mengumpulkan tanda tangan untuk petisi ke kantor desa. Jangan takut, kami akan berdiri bersama ibu dan ibu-ibu lainnya." Hatiku seketika hangat. Dukungan ini menjadi bahan bakar untuk semangat kami. Aku membayangkan bagaimana sebuah gerakan kecil bisa tumbuh menjadi kekuatan besar, asalkan kami tetap solid. Kami mulai mengorganisir diri lebih baik lagi. Setiap ibu diberi tugas, ada yang bertugas menjalin komunikasi dengan warga, ada yang mengurus administrasi, dan ada juga yang menjadi penghubung dengan aparat desa. Semua bergerak dengan tujuan yang sama, mempertahankan hak kami sebagai pedagang kecil yang sudah lama hidup berdampingan dengan warga Cikadut. Sore harinya, kami menggelar pertemuan lagi di balai desa kecil yang sudah tua. Suasana berbeda terasa. Kali ini bukan hanya kami para pedagang yang hadir, tapi juga beberapa tokoh masyarakat dan pemuda yang datang menunjukkan dukungan. Aku menyaksikan mata mereka yang penuh harap dan semangat yang mulai menyala di setiap wajah. Di tengah pertemuan, kepala desa mengangkat suara. Kami mengapresiasi inisiatif ibu-ibu dan warga yang sudah bersatu. Kami akan membantu memastikan hak-hak kalian terlindungi selama semua prosedur dan perizinan terpenuhi. Aku merasakan getaran haru yang dalam. Kata-kata itu menjadi tanda bahwa perjuangan kami bukan sekadar berteriak tanpa arah, tetapi mulai menemukan jalannya di mata hukum dan pemerintahan. Namun, di balik semua dukungan itu, aku juga merasakan ketegangan yang tidak hilang. Beberapa anggota GRIP masih sering muncul di sekitar pasar, mengawasi kami dengan tatapan penuh ancaman. Suatu malam, aku menemukan gerobakku dicoret-coret dengan cat merah, pesan yang jelas. Pergi, atau kami yang pergi.
Rasa takut kembali menyusup, tapi kali ini aku tidak sendiri. Para ibu lain juga merasa hal yang sama, tapi kami saling menguatkan. Kami saling mengingatkan bahwa kami sedang berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi yang akan datang. Aku pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Aku belajar tentang hak-hak kami, mencari informasi tentang cara melindungi pedagang kaki lima, dan memperkuat komunikasi dengan aparat yang sudah mulai mendukung. Malam itu, aku menatap langit Cikadut yang cerah. Bintang-bintang berkelap-kelip, seakan memberi harapan bahwa di tengah gelapnya masalah, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Perjuangan ini memang belum selesai, bahkan mungkin baru mulai, tapi aku tahu kami telah melangkah satu langkah lebih maju. Bersama, kami mulai mengubah ketakutan menjadi keberanian, kesunyian menjadi suara yang menggema. Dan aku, Lasmini, ibu pedagang bakso di Cikadut, semakin yakin bahwa selama kami bersama, tidak ada yang mustahil untuk diperjuangkan. Hari-hari berikutnya, terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, antara harapan dan kekhawatiran. Semangat kami sebagai ibu-ibu pedagang kian membara, namun bayang-bayang ancaman grip tetap mengintai. Aku merasakan ketegangan yang tidak pernah hilang, apalagi ketika malam tiba dan sepi menyelimuti pasar. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan bahan bakso, tiba-tiba seorang pria berpakaian rapi datang menghampiriku. Dia bukan orang yang kukenal selama ini, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat hatiku berdebar. Lasmini, bolehkah saya bicara sebentar? Suaranya lembut, namun ada nada tegas yang sulit diabaikan. Aku mengangguk, menyeka tangan, yang kotor dengan celemek dan mengajak dia duduk di bangku kecil dekat gerobak. Dia memperkenalkan diri sebagai Rian, seorang anggota GRIP yang baru ditempatkan di wilayah Cikadut. Aku tahu, kedatangannya bukan tanpa alasan. Rian mulai bercerita, namun bukan seperti yang aku bayangkan. Dia tidak langsung mengancam atau menuntut kami pergi. Sebaliknya, dia mengungkapkan kegelisahannya atas kondisi yang selama ini terjadi, dan bahkan mengakui ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh beberapa anggota GRIP. Aku datang, bukan untuk membuat masalah baru, katanya, menatap dalam mataku. Aku ingin tahu, kenapa kalian begitu keras bertahan di sini? Apa yang membuat tempat ini begitu berarti? Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur kata-kata. Ini bukan hanya tentang tempat berjualan, ini tentang hidup kami, tentang keluarga kami yang menggantungkan harapan di sini. Jika kami harus pergi, apalagi yang kami punya? Rian terdiam, sejenak, kemudian ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku juga pernah punya masa lalu yang sulit dan aku tahu perjuangan itu tidak mudah. Perbincangan kami berlanjut lebih dalam, membuka ruang yang selama ini tertutup oleh ketegangan. Aku mulai melihat sisi lain dari sosok yang selama ini menjadi ancaman. Ada luka dan alasan yang tersembunyi di balik sikap keras mereka. Namun, di tengah perbincangan itu, aku juga menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Rian ternyata adalah teman masa kecilku, teman yang dulu kami akrabi, tapi entah bagaimana jalannya berbeda hingga kami berakhir di sisi yang berseberangan. Mendengar itu, jantungku berdegup lebih kencang. Kenangan lama tiba-tiba mengalir deras, membawa perasaan campur aduk antara rindu, marah, dan bingung. Aku terdiam, memandangnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi, Rian? Kau tanyaku pelan. Dia menghela napas, seolah mengumpulkan keberanian. Ada hal dari masa lalu yang membuatku sulit untuk berdamai. Tapi aku tidak ingin kita terus berperang. Aku ingin mencari jalan damai untuk kita semua. Detik-detik itu menjadi titik balik yang mengguncang hatiku. Perjuangan kami yang selama ini terasa hitam dan penuh ancaman, kini mendapat cahaya harapan baru. Namun, jalan damai itu tidak akan mudah. Ada luka lama yang harus kami sembuhkan, dan pilihan yang harus aku buat, membalas dendam atas pengkhianatan masa lalu atau membuka hati untuk perdamaian. Aku tahu, keputusan ini akan menentukan masa depan kami semua. Ketika Rian pergi meninggalkanku malam itu, aku duduk termenung di depan gerobak bakso yang mulai dingin. Pikiran dan perasaan bergulung seperti ombak besar yang sulit kuhentikan, tapi satu hal, yang pasti, aku tidak lagi sendiri. Perjuangan kami telah berubah. Tidak hanya sekadar melawan intimidasi, tapi juga merajut kembali harapan dan persahabatan yang pernah hilang. Malam itu, setelah pertemuan dengan Rian, pikiranku seperti dihantam badai yang tak berujung. Bayangan masa lalu yang dulu pernah kugenggam, erat kini berdiri nyata di hadapanku, dengan wajah yang sama tapi cerita yang begitu berbeda.
Teman masa kecil yang kini menjadi wajah dari ancaman terbesar dalam hidup kami. Aku duduk di depan gerobak bakso yang mulai dingin, tangan menggenggam mangkok plastik kosong. Hati terasa berat, berdebat antara kemarahan dan kerinduan, antara kebencian dan harapan. Semua perasaan bercampur jadi satu, membuat suaraku dalam hati tak henti bertanya. Bagaimana bisa semuanya berujung seperti ini? Rian. Namanya bukan sekadar nama lama yang terlupakan, tapi sebuah luka yang belum sembuh. Dulu kami berdua selalu bermain bersama di gang sempit Cikadut. Dia anak tetangga yang ceria, teman terbaik yang selalu menemani setiap petualangan masa kecilku. Tapi entah kapan, jalan kami mulai berpisah. Dia memilih jalannya, aku pun memilih jalanku. Kini, kami berdiri di sisi yang berlawanan, dalam perang yang tak pernah kubayangkan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menceritakan pertemuan itu kepada para ibu. Aku tahu mereka harus tahu, bukan hanya soal ancaman grip, tapi juga soal harapan yang aku rasakan saat berbicara dengan Rian. Di tengah kerumunan ibu-ibu, aku membuka pembicaraan dengan suara yang berat. Aku bertemu Rian malam kemarin. Dia teman lama kita. Keheningan menyelimuti ruangan. Mata mereka menatapku dengan campuran heran dan ragu. Saat aku bicara dengannya, aku tahu dia punya alasan kuat. Bukan hanya sekadar perintah dari atas, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Aku melanjutkan, berusaha menahan gemetar suara. Ibu Sari maju ke depan, matanya menyala penuh pertanyaan. Apa maksudmu, Las? Apa kita bisa percaya padanya? Aku mengangguk pelan. Aku tidak bilang kita harus percaya begitu saja, tapi aku rasa kita perlu membuka ruang untuk berdialog. Kalau terus berperang, kita akan hancur bersama. Beberapa ibu tampak ragu, bahkan ada yang mengerutkan dahi. Namun aku tahu, benih-benih harapan mulai tumbuh. Aku ingin mereka percaya bahwa meski jalan ini sulit, perdamaian adalah tujuan yang lebih mulia. Hari-hari berikutnya menjadi fase yang penuh ketegangan dan pergulatan batin. Aku mencoba menghubungi Rian lagi untuk mengatur pertemuan yang lebih besar. Kami sepakat bertemu di sebuah tempat terbuka, di tepi sungai kecil dekat pasar. Ketika hari itu tiba, aku datang bersama beberapa ibu terdekat. Di sana, Rian sudah menunggu dengan beberapa anggota grip lainnya. Wajahnya tampak tegas, tapi ada kehangatan yang sulit kujelaskan. Pertemuan dimulai dengan pembicaraan yang serius. Aku menyampaikan apa yang dirasakan para ibu, tentang hak kami, perjuangan kami, dan betapa sulitnya mempertahankan hidup di tengah tekanan seperti ini. Rian mendengarkan dengan seksama. Aku paham rasa sakit kalian. Aku tidak mau pertikaian ini terus berlanjut. Tapi aku juga punya tugas yang harus aku jalankan, katanya pelan. Kalau begitu, kita harus cari solusi yang adil, aku balas. Bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan tanpa saling menyakiti. Diskusi berlanjut dengan berbagai usulan dan pertimbangan. Ada yang menyarankan agar kami diberikan tempat yang layak dan aman untuk berjualan. Ada pula yang meminta adanya jaminan keamanan dari pihak keamanan desa. Namun, di tengah pembicaraan, suara keras tiba-tiba memecah suasana. Seorang anggota grip yang lain berdiri dan memprotes dengan nada kasar. Kita tidak boleh kalah, mereka ini cuma pedagang kecil, jangan beri mereka ruang. Suasana jadi tegang. Aku melihat Rian berusaha menenangkan, tapi aku tahu, tidak semua orang di pihaknya sepemikiran. Konflik internal di dalam grip juga menjadi salah satu batu sandungan besar. Saat itulah, aku menyadari betapa kompleksnya masalah ini. Ini bukan hanya tentang aku dan para ibu, atau grip dan warga. Ini tentang luka lama, dendam yang belum terobati, dan politik kekuasaan yang bersembunyi di balik nama organisasi. Aku pun mengingat kembali alasan Rian yang pernah dia ungkapkan padaku malam itu, tentang masa lalu yang membekas di hatinya. Ada sebuah pengkhianatan, sebuah luka yang belum selesai. Dan aku tahu, kalau luka itu tidak disembuhkan, maka perdamaian hanya mimpi. Aku berdiri, menatap semua yang hadir. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita perjuangkan? Apakah kita ingin terus saling melukai, atau mencari jalan agar kita bisa hidup berdampingan? Perlahan, suara-suara yang tadinya keras mulai mereda. Aku melihat ada keraguan di mata mereka. Aku tahu, ini saat yang tepat untuk membuka hati dan pikiran. Hari itu menjadi titik balik yang penuh pergulatan. Meski belum mencapai kata sepakat, dialog itu membuka jalan baru. Jalan yang mungkin penuh liku, tapi membawa harapan damai. Ketika aku pulang malam itu, langkahku berat tapi penuh tekad. Aku tahu perjalanan kami masih panjang dan berliku. Tapi,
Aku yakin, selama ada kemauan untuk berdialog dan menyembuhkan luka masa lalu, perdamaian bukan hal yang mustahil. Aku berdoa agar aku dan semua ibu-ibu pedagang bakso di Cikadut bisa bertahan. Bukan hanya bertahan dari intimidasi, tapi bertahan dengan hati yang terbuka, berani melawan dengan cara yang benar. Dan yang terpenting, aku bertekad untuk menjadi jembatan, menghubungkan masa lalu yang retak dengan masa depan yang penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun pertemuan dengan Rian membuka secercah harapan, realita di lapangan berkata lain. Grip, terutama para anggota yang keras kepala, belum sepenuhnya menerima ide perdamaian. Mereka tetap mengawasi kami dengan ketat dan intimidasi semakin sering terjadi. Pagi itu, aku datang ke gerobak bakso dengan hati waspada. Langkah kakiku berat, setiap suara di pasar terasa seperti pengawasan yang mengintimidasi. Ibu-ibu lain tampak semakin letih, tapi semangat mereka belum padam. Las, tadi malam gerobak Bu Sari dilempar batu, kata Lina dengan suara terbata-bata. Dia takut sekali, takut kita semua akan kena. Hatiku seperti disayat. Serangan yang makin kasar ini bukan hanya soal kehilangan tempat berjualan, tapi ancaman nyata bagi keselamatan kami. Aku mengumpulkan ibu-ibu di rumahku malam itu. Suasana hening, wajah-wajah lelah penuh luka batin. Kita harus tetap kuat, kataku. Tegas. Tapi kita juga harus pintar. Kita tak bisa lawan mereka dengan emosi semata. Kami mulai merancang strategi baru, menghubungi aparat keamanan yang mulai memperlihatkan dukungan, serta berusaha menjalin komunikasi yang lebih terbuka dengan kepala desa dan tokoh masyarakat. Kami juga mengatur jadwal piket bergilir untuk menjaga keamanan gerobak kami. Namun, meski upaya kami semakin rapi, tekanan dari Grip semakin intens. Beberapa ibu mulai mengalami tekanan psikologis. Ada yang sampai menangis di tengah kerumunan karena ketakutan yang tak tertahankan. Di tengah badai itu, aku bertemu Rian lagi. Kali ini, ia tampak berbeda. Raut wajahnya lelah dan penuh beban. Lasmini, aku tidak bisa menjamin semua anggota Grip akan menurutiku. Katanya jujur. Ada yang sudah terlalu lama terjebak dalam kebencian dan kekerasan. Aku mengangguk, memahami sulitnya peran dia sebagai mediator dari dalam organisasi itu. Tapi aku percaya, selama kita tetap bicara dan berusaha, ada harapan. Pertemuan itu memberiku kekuatan baru. Aku tahu, meski badai menerpa, aku harus tetap berdiri tegak. Demi ibu-ibu, demi keluarga kami, dan demi masa depan Cikadut yang damai. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang tak kunjung hilang. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan kami harus bertahan? Sampai kapan ancaman itu akan berhenti? Malam itu, aku menatap langit dengan doa yang sama seperti malam-malam. Sebelumnya, doa agar kami kuat, agar badai ini segera berlalu, dan agar perjuangan kami tidak sia-sia. Karena aku tahu, di balik setiap ketakutan dan luka, ada sebuah harapan yang harus terus kami jaga. Harapan yang membuat aku, Lasmini, ibu pedagang bakso, di Cikadut, tetap berdiri dan berjuang tanpa menyerah. Udara di Cikadut terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena terik matahari siang itu, tapi juga karena suasana yang semakin memanas di antara kami, para ibu pedagang dan kelompok Grip. Setelah berminggu-minggu ketegangan yang terus meningkat, akhirnya semuanya memuncak menjadi badai yang sulit ditahan. Pagi itu aku datang lebih awal ke gerobak bakso. Tanganku bergetar saat mengeluarkan bahan-bahan, sementara pikiran berputar keras tentang apa yang akan terjadi hari ini. Ada desas-desus dari warga sekitar bahwa Grip berencana melakukan aksi besar-besaran untuk mengusir kami secara paksa. Aku memanggil ibu-ibu lain yang sudah berkumpul di warung kecil dekat pasar. Wajah mereka menunjukkan kecemasan, tapi juga tekad yang kuat. Kita harus bersiap, kataku pelan tapi tegas. Hari ini mungkin akan menjadi hari yang paling berat. Belum sempat aku selesai bicara, terdengar suara gaduh dari ujung gang. Sekelompok besar anggota Grip mulai datang dengan seragam dan atribut yang menunjukkan kekuatan mereka. Mereka membawa alat-alat yang membuat kami sadar betapa seriusnya ancaman ini. Aku menatap mereka, jantung berdetak kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Ini bukan jalan yang benar. Aku berteriak agar suaraku didengar semua orang. Kita bisa selesaikan ini dengan damai. Namun, kata-kataku seperti angin lalu. Mereka tetap maju seolah tak peduli. Seketika, suasana berubah menjadi kacau. Beberapa ibu menangis, ada yang berteriak, dan aku melihat seorang anak kecil yang bersembunyi di balik baju ibunya.
Hatiku hancur melihat ketakutan yang terpancar di wajah mereka. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Rian datang berlari. Wajahnya serius, tapi ada kehangatan di mata yang kuingat dulu. Dia berdiri di antara kami dan Grip, mencoba menenangkan suasana. "Berhenti," suaranya memecah keributan. "Ini bukan cara kami menyelesaikan masalah." Namun, sebagian anggota Grip yang keras kepala menolak mendengarkan. Mereka terjebak dalam kebencian lama yang sulit dilepaskan. Rian kemudian menatapku dalam-dalam. "Lasmini, aku minta maaf. Aku seharusnya lebih kuat melawan mereka." Aku menggenggam tangannya, menahan air mata yang mulai mengalir. "Kita harus tetap bersama. Jangan biarkan masa lalu memecah kita." Dengan keberanian yang tersisa, aku melangkah maju. Aku memimpin ibu-ibu untuk berdiri bersama, membentuk lingkaran perlindungan. Suara kami menyatu dalam satu tekad. Tidak akan menyerah, tidak akan mundur. Akhirnya perlahan ketegangan mulai mereda. Aparat desa yang selama ini kami hubungi datang dan membantu mengendalikan situasi. Grip pun mundur, dengan wajah kecewa. Tapi takluk, saat itu aku tahu bahwa kami telah melewati titik terberat. Perjuangan belum selesai, tapi kami telah menunjukkan bahwa keberanian dan persatuan bisa mengalahkan intimidasi dan ketakutan. Aku menatap wajah-wajah ibu yang penuh haru dan lega. Di mata mereka, aku melihat pantulan kekuatan yang selama ini kami bangun bersama. Kami bukan hanya pedagang bakso biasa, tapi pejuang yang berani menghadapi badai. Hari itu menjadi babak baru dalam hidup kami. Perjuangan yang melelahkan, tapi juga penuh harapan. Aku Lasmini berdiri di tengah komunitas Cikadut, yakin bahwa selama kami bersatu, tidak ada yang bisa mematahkan semangat kami. Dan aku tahu, cerita ini masih panjang. Tapi dengan hati yang penuh keberanian dan cinta, kami siap menghadapi apapun yang datang. Setelah badai ketegangan dan ancaman yang hampir memecah komunitas kami, suasana di Cikadut perlahan mulai berubah. Aku merasakan udara yang lebih ringan, walau bekas luka dan rasa takut masih melekat di hati ibu-ibu pedagang dan warga sekitar. Pagi itu, aku membuka gerobak bakso dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena kami berhasil melewati masa paling gelap. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa perjuangan kami belum benar-benar selesai. Keamanan dan kenyamanan masih harus diperjuangkan setiap hari. Beberapa ibu mulai berdatangan, membawa senyum yang lebih tulus dari biasanya. "Las, aku bisa tidur nyenyak malam ini," kata Ibu Sari, menatapku dengan mata yang masih sembab karena lelah. Aku tersenyum dan menjawab, "Itu karena kita sudah berani berdiri bersama, tapi kita harus terus jaga ini." Seiring berjalannya waktu, aku dan ibu-ibu lainnya mulai mengadakan pertemuan rutin. Kami mengundang tokoh masyarakat, kepala desa, bahkan aparat keamanan untuk membicarakan cara-cara konkret agar kami bisa berjualan dengan aman dan mendapat perlindungan hukum yang jelas. Salah satu hasilnya adalah kesepakatan tentang zona berjualan yang diatur secara resmi oleh pemerintah desa. Kami diberikan tempat khusus yang layak dengan pengawasan dari aparat yang memang bertugas menjaga ketertiban. Namun, lebih dari itu, kami mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Aku berusaha membuka komunikasi dengan anggota Grip yang sebelumnya bermusuhan. Aku tahu, perdamaian hanya bisa terwujud jika ada saling pengertian. Dalam proses itu, aku juga bertemu lagi dengan Rian. Kini, kami bukan hanya sebagai teman lama yang terpisah oleh masa lalu, tapi sebagai mitra yang berjuang bersama demi masa depan komunitas kami. "Kita sudah berjalan jauh, Las," katanya suatu sore, saat kami duduk bersama di bawah rindangnya pohon dekat pasar. "Aku yakin, dengan kerja sama kita, Cikadut bisa menjadi tempat yang damai dan makmur." Aku mengangguk, hati penuh haru. Aku juga percaya, Rian. Perjuangan ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang generasi yang akan datang. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat baru. Kami merayakan kemenangan kecil demi kemenangan kecil. Tiap mangkuk bakso yang kuhidangkan kini terasa lebih bermakna, karena ada cerita besar di baliknya. Cerita tentang keberanian, persatuan, dan harapan. Meski perjalanan ini tak selalu mudah, aku tahu kami telah menorehkan sebuah babak baru dalam hidup. Babak yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kekuatan komunitas. Aku berdoa, semoga kisah kami menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Bahwa dari sekecil apapun kita, dari keadaan yang sulit sekalipun, jika kita bersatu dan berani melangkah, maka harapan selalu ada. Senja menyelimuti Cikadut dengan warna jingga keemasan yang hangat, seperti mengiringi setiap langkahku di sepanjang jalan kecil menuju gerobak bakso.
Rasanya seperti perjalanan panjang yang baru saja kulalui, penuh liku, perjuangan, dan harapan. Kini, setelah semua yang terjadi, aku berdiri di sini bukan hanya sebagai ibu pedagang bakso biasa. Aku adalah bagian dari sebuah kisah yang lebih besar. Kisah tentang keberanian perempuan, kekuatan komunitas, dan arti sejati dari sebuah rumah. Gerobak bakso yang dulu menjadi medan pertempuran kini berubah menjadi simbol kehidupan dan kebersamaan. Setiap pelanggan yang datang membawa senyum, tidak hanya untuk menikmati rasa bakso, tapi juga untuk merayakan kemenangan kami bersama. Hari ini, aku duduk bersama ibu-ibu yang telah menjadi keluarga kedua bagiku. Kami tertawa, berbagi cerita, dan menatap masa depan dengan mata yang penuh harapan. Kami tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kami siap melangkah bersama. Aku teringat pada Rian, teman masa kecil yang kini menjadi sahabat dan mitra dalam membangun kedamaian. Dari dia, aku belajar bahwa masa lalu memang bisa menjadi beban, tapi juga bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Kita telah meletakkan fondasi yang kuat, Las, katanya suatu sore ketika kami menatap pasar yang kini ramai dan aman, dan warisan ini akan terus hidup di hati setiap orang di Cikadut. Aku mengangguk, merasa hangat oleh kata-katanya. Warisan itu bukan hanya soal tempat berjualan, tapi tentang semangat pantang menyerah, rasa saling percaya, dan kebersamaan yang kami rajut dengan susah payah. Aku tahu perjuangan ini bukan milikku sendiri. Ini milik semua ibu yang berani berdiri, semua warga yang percaya, dan semua yang tidak pernah berhenti berharap. Dengan langkah pasti, aku melangkah ke depan. Membawa cerita ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk terus menginspirasi, bahwa dalam setiap cobaan, dalam setiap badai kehidupan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Cikadut bukan hanya tempat aku berjualan bakso. Cikadut adalah rumah, adalah keluarga, adalah harapan. Dan aku, Lasmini, akan terus berjuang menjaga warisan itu untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang.